Hai semua, balik lagi di channel ini. Kali ini, kita bakal bahas dua teknik produktivitas yang paling sering direkomendasikan, yaitu teknik Pomodoro dan time blocking. Dari keduanya, mana yang lebih efektif? Mana yang cocok buat kamu yang suka nunda-nunda? Yuk, simak selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Deadline mepet, tugas numpuk, tapi rasanya fokus kita cuma 5 menit doang. Tenang, kali ini, kita bandingin dua jurus sakti. Pomodoro yang terkenal dengan timernya, vs time blocking yang bikin jadwalmu seperti jenderal perang. Teknik Pomodoro, diciptakan Francesco Cirillo di tahun 80-an. Namanya dari bahasa Italia, Pomodoro, alias tomat. Karena Cirillo pakai timer berbentuk tomat pas ngatur waktu. Cara kerja Pomodoro. 1. Kerja fokus 25 menit. 2. Istirahat 5 menit. 3. Ulangi 4 kali, lalu istirahat panjang 15-30 menit. Misal, kamu ngerjakan skripsi. Pasang timer 25 menit, nulis tanpa gangguin notif HP. Abis itu, istirahat 5 menit buat scroll Instagram, atau minum kopi. Sistem ini bikin otak nggak gampang burnout. Kelebihan teknik Pomodoro ini sangat cocok buat yang gampang terdistrak. Selain itu istirahat teratur juga bikin stamina terjaga. Sementara kekurangan teknik Pomodoro, yaitu risiko kebanyakan istirahat kalau nggak disiplin, dan juga kurang cocok buat tugas panjang, seperti editing video 3 jam. Kalau teknik time blocking itu, seperti bikin peta jadwal harian, kamu bagi waktu jadi blok-blok spesifik. Misalnya, pukul 9-10 pagi, meeting, dan pukul 10-12 siang, ngerjakan laporan. Filosofinya, setiap menit harus ada rencana. Elon Musk dan Bill Gates pakai teknik ini. Mereka ngeblok waktu buat email, rapat, bahkan istirahat. Semua terjadwal rapi seperti jadwal kereta. Kelebihan teknik time blocking ini sangat cocok buat yang punya banyak tugas berbeda, serta meminimalisir multitasking. Sedangkan kekurangan teknik time blocking, yaitu butuh disiplin tinggi, dan jadwal yang kaku bisa bikin stres kalau ada tugas dadakan. Pertama, jenis tugas. Pomodoro cocok untuk tugas repetitif seperti nulis dan belajar, atau yang butuh fokus tinggi. Sedangkan time blocking cocok untuk hari padat dengan banyak jenis tugas, seperti kerja, meeting, dan olahraga. Kedua, fleksibilitas. Pomodoro fleksibel, kamu bisa mulai atau berhenti kapan saja. Sedangkan time blocking lebih kaku, tapi bisa diadaptasi dengan buffer time. Ketiga, manajemen distraksi. Pomodoro timer bikin kamu takut buat nundukin notif. Sedangkan time blocking, jadwal jelas mengurangi kecenderungan buat menunda. Keempat, untuk siapa? Pomodoro buat kamu yang suka sistem interval dan gampang lelah. Sedangkan time blocking buat yang punya banyak tanggung jawab dan butuh struktur. Kalau kamu masih pemula, cobain Pomodoro dulu. Tapi kalau udah punya 10 proyek sekaligus, time blocking bisa jadi penyelamat. Kenapa nggak gabungin dua teknik ini? Contoh, pagi pakai time blocking buat rapat dan brainstorming. Siang pakai Pomodoro buat ngerjakan tugas berat. Sore pakai buffer time buat tugas tak terduga. Kenapa dua teknik ini bisa bekerja? Mari kita selidiki dari sudut pandang sains dan psikologi. Pertama, teknik Pomodoro, kekuatan persepsi waktu. 1.
Efek Zeigarnik, otak cenderung mengingat tugas yang belum selesai. Dengan membagi tugas jadi interval 25 menit, Pomodoro memanfaatkan efek ini untuk mengurangi kecemasan. 2. Reward System. Istirahat 5 menit adalah hadiah kecil yang memicu dopamin, membuat otak termotivasi. 3. Studi ilmiah. Penelitian di University of Illinois menemukan bahwa istirahat singkat meningkatkan fokus hingga 30% dibanding kerja non-stop. Bayangin otak kita seperti baterai HP. Pomodoro itu seperti mode penghemat daya, dipakai 25 menit, dicas 5 menit biar nggak drop. Kedua, time blocking, kebebasan terstruktur. 1. Parkinson's Law. Tugas akan mengembang sesuai waktu yang dialokasikan. Time blocking memaksa kita membatasi waktu per tugas, sehingga otak bekerja lebih efisien. 2. Executive Function. Teknik ini melatih korteks prefrontal atau pusat perencanaan di otak untuk mengatur prioritas, mirip latihan angkat beban buat otak. 3. Data lapangan. Survei terhadap 500 freelancer oleh Rescue Time menunjukkan bahwa pengguna time blocking 2 kali lebih jarang overtime. Time blocking itu seperti GPS kehidupan. Kalau nggak ada rute jelas, kita cuma muter-muter di jalan tol pikiran. Pertama, teknik Pomodoro dalam 1 tahun. Dampak positif, membentuk kebiasaan fokus, dan mengurangi kebiasaan multitasking. Sedangkan dampak negatif, potensi plateau jika otak sudah adaptasi dengan interval 25 menit. Solusinya, naikkan jadi 45-60 menit. Kedua, time blocking dalam 1 tahun. Dampak positif, meningkatkan kemampuan perencanaan jangka panjang, bahkan untuk tujuan pribadi, seperti untuk belajar skill baru. Sedangkan dampak negatif, risiko rigiditas berlebihan, solusinya, perlu sesuaikan dengan flexible blocking. Kedua teknik ini bukan sekadar manajemen waktu, tapi investasi buat upgrade diri. Pertama, lingkungan kerja. Pomodoro kurang cocok di kantor yang berisik, istirahat 5 menit malah akan jadi gangguan. Sedangkan time blocking sulit di industri kreatif yang perlu spontanitas, misalnya, tim iklan. Kedua, tipe kepribadian. Orang yang produktif di malam hari, vs orang yang produktif di siang hari. Maka, time blocking harus disesuaikan dengan jam biologis. Perfeksionis, time blocking bisa bikin stres jika terlalu detail. Ketiga, peran teknologi. Tools seperti Sunsama untuk time blocking dan Focus Keeper untuk Pomodoro bisa jadi asisten pribadi. Tapi hati-hati dengan ketergantungan berlebihan, solusinya, kadang analog seperti kertas dan jam analog lebih efektif. Di akhir hari, produktivitas bukan soal teknik paling trendy, tapi seberapa baik kamu memahami diri sendiri. Coba tanya ke diri sendiri, apa aku tipe yang butuh tekanan waktu, atau Pomodoro? Atau justru butuh peta jelas atau time blocking? Jadi, mana yang lebih baik? Jawabannya, tergantung kamu. Coba kedua teknik ini selama seminggu, terus komen di bawah, mana yang lebih cocok. Share jawabanmu di komentar. Jangan pula lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.